Selamat datang. Kita langsung masuk nih ya ke materi kiriman Anda kali ini. Ini bab 6 dari buku Mindset-nya Carol Dweck, spesifik soal hubungan. Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh konflik sama pasangan, atau mungkin patah hati itu kok rasanya nempel banget gitu, dan kepikiran terus, kenapa ya? Nah, bab ini tuh kayaknya mau ngupas soal itu. Gimana mindset kita, keyakinan kita soal diri sendiri, soal pasangan, hubungan itu sendiri, ternyata bisa banget ngebentuk pengalaman cinta kita. Apa mindset kita ini bikin kita rapuh, gampang nyalahin, terus jadi stuck, atau malah bisa bantu kita tumbuh dan bangun hubungan yang awet? Yuk, kita bedah bareng. Tepat sekali. Jadi fokus kita nanti melihat gimana dua pola pikir utama ini, ada fixed mindset, ya pola pikir tetap, sama growth mindset, pola pikir bertumbuh. Gimana manifestasinya dalam dinamika romantis, terus juga pertemanan, ini semua berdasarkan temuan di bab ini ya. Kita lihat nanti dampaknya dari mulai, katakanlah jatuh cinta, sampai pas lagi ada konflik gitu. Oke, siap. Mari kita mulai dari awal deh. Soal fixed mindset dalam hubungan. Ini kan intinya keyakinan kalau ya udah kualitas diri kita, pasangan kita, bahkan hubungannya itu sendiri udah paten. Udah dari sananya gitu, nggak bisa diubah. Muncullah mitos kayak kalau memang jodoh pasti jalannya mulus. Semuanya harus sempurna, instan, nggak pakai usaha. Gitu ya? Ya, betul. Dan ini langsung menimbulkan masalah biasanya. Yang pertama, ekspektasi yang nggak realistis tadi. Kalau memang cinta sejati, pasangan tuh harusnya bisa baca pikiran kita dong. Nah, pas ternyata butuh komunikasi, butuh usaha, yang mana ya pasti selalu butuh kan? Iyalah, pasti itu. Orang dengan fixed mindset ini bisa langsung merasa, wah kok gini? Kayaknya hubungan ini nggak bener nih. Terus ya udah nyerah. Di buku ini ada contoh pasangan yang pisah cuma karena mereka merasa kerja keras dalam komunikasi itu tanda nggak cocok. Fundamental, katanya. Wah, jadi usaha malah dianggap sinyal bahaya ya? Menarik. Terus masalah kedua apa tadi? Keyakinan kalau cocok ya pasti pandangannya sama semua, gitu. Dan muncul, sekecil apapun, mereka langsung kaget. Kok bisa beda? Terus ujung-ujungnya nyalahin. Contohnya si Penelope di buku itu. Dia ketemu pria idaman, tapi nggak lama putus gara-gara hal sepele. Cara makannya lah, selera hadiahnya beda. Ya ampun. Dianggapnya itu udah cacat karakter permanen yang nggak bisa ditolerir. Kayak cacat bawaan gitu. Waduh. Oke, terus kebalikannya gimana? Yang growth mindset. Nah, kalau growth mindset, mereka melihat kualitas diri, pasangan, dan hubungan itu sebagai sesuatu yang dinamis, bisa berkembang. Jadi kalau ada tantangan atau perbedaan, itu nggak dilihat sebagai akhir dunia. Malah jadi kesempatan buat belajar, buat memperdalam hubungan. Oh, jadi kayak pupuk gitu ya? Bisa dibilang begitu. Kuncinya ya di komunikasi sama usaha tadi. Mereka paham, nggak ada pasangan atau hubungan yang sempurna dari awal. Yang ada itu kemauan buat ngebangun bareng, mengakui keterbatasan masing-masing. Ada kutipan bagus dari pakar Daniel Weil di bab ini. Dia bilang memilih pasangan itu sebenarnya memilih serangkaian masalah yang kita bersedia hadapi bersama. Wah, memilih masalahnya ya, bukan menghindari masalah. Dalam juga ya. Ini pasti kelihatan banget pas lagi konflik kan. Yang fixed mindset tadi kan gampang banget nyalahin karakter ya. Dasar kamu egois. Ah, dia emang ngebosenin arangnya. Kayak contoh Brenda sama Jack itu kan. Salah paham kecil aja tapi langsung nuduh sifat. Iya, langsung ke penghakiman karakter. Sementara kalau growth mindset, fokusnya beda. Mereka mungkin akan mikir, oke, ini komunikasinya macet di mana ya? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Gimana caranya biar ke depan bisa lebih baik? Jadi tujuannya itu pemecahan masalah, bukan ngasih vonis permanen ke pasangan. Bukan berarti nggak marah atau kecewa ya, tapi arahnya beda. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang menurut saya menarik banget. Ternyata fixed mindset juga bisa bikin hubungan jadi kayak arena kompetisi. Jadi merasa terancam gitu kalau pasangannya sukses, atau malah jadi pengen ngerasa lebih unggul dari pasangan. Betul. Bahkan dalam pertemanan pun, katanya ada orang yang susah ikut seneng kalau temannya lagi sukses. Iya, Dwe menekankan itu. Katanya ujian persahabatan sejati itu kadang bukan cuma pas kita lagi susah loh, tapi juga pas kita lagi senang banget. Siapa teman yang benar-benar tulus ikut bahagia buat kita. Nah, growth mindset ini memungkinkan kita buat jadi pendukung sejati. Kita bisa ikut senang atas perkembangan pasangan atau teman tanpa merasa, aduh kok gue kalah ya? Gitu. Iya juga ya. Terus soal rasa malu atau canggung gimana?
itu juga kena dampak mindset ternyata. Kena juga. Buat orang fixed mindset, rasa malu itu bisa bikin lumpuh total. Kenapa? Karena fokus utamanya itu ke evaluasi diri. Gimana ya penilaian orang nanti? Jangan-jangan aku kelihatan bodoh. Takut dihakimi jelek, jadinya malah kaku, susah berinteraksi. Contohnya si George itu, sampai ngindarin rekan kerja yang dia suka cuma gara-gara takut salah ngomong. Kasian banget ya, padahal mungkin nggak seburuk itu. Mungkin banget. Nah, orang dengan growth mindset, mereka mungkin juga merasa cemas atau gugup ya, wajar. Tapi fokusnya itu lebih ke koneksi. Keinginan buat nyambung sama orang lain, buat belajar dari interaksi itu. Jadi, meskipun malu, mereka lebih berani buat mencoba komunikasi. Dan ini nyambung juga loh. Dweck mengaitkan pola pikir yang suka menghakimi, fokus ke penilaian, dengan dinamika bullying atau perundungan. Oh iya, gimana tuh kaitannya? Jadi, korban bullying dengan fixed mindset, mereka cenderung merasa harga dirinya hancur lebur karena perlakuan itu. Merasa terdefinisi oleh pengalaman buruk itu, dan seringkali jadi terobsesi pengen balas dendam. Wah, jadi destruktif ya. Terus kalau korban yang growth mindset? Mereka ya tetap merasa sakit hati pastinya, tapi mereka lebih mungkin melihatnya sebagai masalah perilaku si perundung, bukan sebagai cerminan nilai diri mereka. Fokusnya lebih ke pemahaman gimana cara melindungi diri atau mencari solusi biar nggak terjadi lagi. Mereka nggak merasa selesai atau rusak permanen gara-gara itu. Ada fokus ke belajar dan pemulihan. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 6 ini, intinya apa dong? Kayaknya udah mulai kelihatan polanya ya. Intinya kuat banget sih menurut saya. Kunci hubungan yang memuaskan, yang langgeng itu, ternyata bukan soal keberuntungan nemu pasangan sempurna atau hubungan yang ditakdirkan begitu saja. Tapi lebih ke soal mengadopsi growth mindset, dan ini berlaku nggak cuma di cinta romantis loh, tapi juga di pertemanan, bahkan interaksi sosial kita sehari-hari. Jadi kuncinya itu kemauan ya, kemauan untuk melihat diri sendiri, pasangan, dan hubungan itu sebagai sesuatu yang dinamis, terus bertumbuh, melihat tantangan sebagai kesempatan belajar, menghargai proses dan usaha, terus juga berani buat komunikasi yang terbuka dan jujur. Begitu. Tepat sekali, itu esensinya. Komitmen pada pertumbuhan bersama. Wah, pembahasan yang bikin kita mikir ulang ya. Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi nih buat Anda yang mendengarkan. Coba deh tengok hubungan-hubungan Anda yang sekarang atau yang dulu. Anda lebih sering di posisi mana? Mencari validasi kalau semuanya udah sempurna dan benar? Atau justru mencari ruang dan kesempatan buat tumbuh bareng melewati suka dukanya? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.